Az-Zariyat. Surat apa Pak Haji? Ayat pertama. Az-Zariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Masjid Al-Ittihad yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Seperti biasanya, sebelum kita ta'lim, sama-sama kita membaca Al-Quranul Karim. Yang malam ini kita memasuki surah Az-Zariyat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu sama-sama kita membaca Ummul Quran bersama-sama. Wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita memohon kepada Allah kiranya seluruh jamaah muslimin muslimat dimanapun berada diberi kesehatan zahir maupun batin, sehingga kita bisa beraktivitas beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini kurang sehat, lagi ditimpa sakit, semoga Allah angkat sakitnya. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu yang terakhir, doa kita untuk kaum muslimin muslimat, saudara-saudara kita, orang tua kita yang mendahului kita kepada Allah dengan iman. Semoga mereka dilapangkan kuburnya oleh Allah, diluaskan oleh Allah, dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara-saudara jamaah Masjid Al-Ittihad yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Saya tidak bisa sebut satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya untuk kita semua. Alhamdulillah, malam ini kembali kita bermuajah, bersilaturahmi, bertolabul ilmi di masjid kita ini sesudah kita melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Besar doa dan harapan kita kepada Allah, kiranya aktivitas yang kita lakukan saat ini diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu iringan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara jamaah, di pertemuan kita yang lalu terakhir
saat itu saya menyampaikan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana akhir dari hadis tersebut ini sekedar mengingatkan kembali bahwa kata Nabi, "Tsumma dzakara ar-rajulu yatilus safara ash'asa akbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mas'rabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guziya bil haram fa anna yustajabulah." Itu ujung dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini bapak-bapak, saudara-saudara, betapa ternyata doa yang mustajab itu salah satunya adalah lahir dari orang musafir. Jadi doanya orang musafir, nah ini yang disebut Nabi tadi, tsumma dzakara ar-rajul yatilus safar. Kemudian Rasul menyebutkan seorang laki-laki yang berjalan jauh, berarti musafir tuh. Jadi orang musafir itu mustajab doanya. Nah, makanya bapak-bapak, saudara-saudara, diingatkan kembali, jangan bosan berdoa kepada Allah di saat kita lagi musafir. Contoh, bapak mau melaksanakan ibadah umroh atau haji, nah itu kan kategorinya musafir tuh. Nah kalau lagi begitu kondisinya, banyakin doa. Sebab posisi saat orang melaksanakan musafir, kata Nabi, doanya manjur, doanya mustajab. Kalau bukan kita yang musafir, orang lain, tetangga, teman, sahabat minta didoakan. Jadi nggak salah tuh. Kalau ada tetangga, ada teman lagi musafir dia. Kategori musafir di sini tentu yang baik-baik. Itu musafir, minta didoakan oleh dia. Makanya kata Nabi, saudara-saudara, ada 3 doa yang tidak diragukan kemanjuran doa itu. Ada 3 tuh yang tidak diragukan kemustajabannya. Doa siapa itu? Pertama kata Nabi, da'watul mazlum. Apa itu artinya? Doanya orang yang terzolimi. Wah, itu manjur tuh. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, hati-hati dari ucapan doa orang yang terzolimi. Dikala ia minta kepada Allah, maka doanya manjur. Kalau begitu, berhati-hatilah kita untuk tidak menzolimi orang lain. Sebab ketika ia bermunajat kepada Allah, maka kata Rasul, doanya mustajab, tidak diragukan kemustajabannya. Lalu yang kedua kata Nabi adalah wa da'watul musafir, doanya orang yang musafir. Doanya orang yang musafir. Itu tadi yang saya sebutkan, doanya orang musafir tidak diragukan kemustajabannya. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, ya, sekali lagi, di saat kita melaksanakan musafir, maka seringlah munajat kepada Allah. Lalu yang ketiga kata Nabi, wa da'watul walidi liwaladihi. Artinya apa itu? Doanya orang tua kepada anaknya. Da'watul walidi liwaladihi.
Manjur tuh. Makanya kalau masih punya orang tua bersyukurlah, karena masih ada di situ doa yang manjur, yang mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala, doa orang tua kepada anak. Makanya apapun bapak-bapak, saudara-saudara yang kita lakukan dalam hidup, mau membangun bisnis, membangun usaha, jangan lupa minta didoakan orang tua. Apa sajalah dalam kehidupan ini, jangan lupa untuk diminta doakan oleh orang tua, karena doa orang tua terhadap anaknya, insya Allah tidak diragukan, kata Nabi, kemustajabannya. Makanya jangan malas untuk minta didoain. Ini kadang-kadang minta didoain sekali setahun, itu pun kalau mudik. Kalau nggak mudik udah nggak selesai. Padahal amat manjur doanya. Nah, jadi jangan malas minta didoakan oleh orang tua. Nah, kita ke orang tua juga jangan malas juga doain orang tua. Ini kadang-kadang 5 waktu 5 kali doa, merasa udah banyak banget itu doanya sama orang tua. Subuh, zuhur, maghrib, isya, subuh, udah 5 kali sehari semalam cukuplah. Nah, itu masih kategori pelit kita sama orang tua. Coba di satu waktu saja kita berdoa kepada Allah. Doa yang biasalah kita hafal. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kira-kira bapak saudara bisa mengulang doa itu di waktu kita munajat kepada Allah berapa kali? Ngaku-ngaku cuman sekali, betul nggak? Ketika kita doa kepada Allah cuman sekali doang, betul? Pernahkah kita mengulang doa itu kepada Allah, sementara itu doa adalah untuk orang tua kita berkali-kali? Ya kalau berjamaah doanya Pak nggak mungkin diulang banyak-banyak berkali-kali. Soalnya Pak, jamaah di belakang terngamuk. Jadi ketika kita sendirian bermunajat kepada Allah, berapa kali bapak saudara mengulang doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana doa itu terkhusus untuk orang tua kita. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma. Pernah enggak 10 kali kita ulang itu? Sekali doang Ustaz. Itu juga terpaksa tuh. Allah karim. Ulang. Enggak ada modal kok. Mendoakan itu nggak ada modal, cuman modal kemauan, kesungguhan. Mulut kita ini semakin banyak mendoakan orang tua kita, semakin dahsyat dan semakin hebat dan semakin baik. Tapi itu jarang, sekali cukuplah. Jadi itu 3 doa yang tidak diragukan kata Rasul kemustajabannya, dicatat baik-baik itu. Satu tadi apa? Doa orang yang terzolimi, dakwatul mazlum. Yang kedua, dakwatul musafir, doanya orang yang musafir. Yang ketiga adalah dakwatul walidi liwaladihi. Jadi doa orang tua kepada anaknya. Makanya bapak sekesal apapun sama anak tetap baik doanya. Jangan keluar dari doa-doa yang baik. Sekesal apapun, sedongkol apapun sama akhlak kelakuan anak, jangan terucap kata dan doa yang tidak baik kepada anak. Tetap baik. Makanya kalau mau nyumpahin anak yang baik-baik, Allah karim, bapak sumpahin dah loh, besok insya Allah jadi presiden. Gitu. Jadi sumpahnya yang baik-baik ya. Ini jangan sumpah serapah, itu yang keluar dari lisan kita. Jangan sekesal dan sedongkol apapun terhadap putra putri kita. Itu bapak-bapak, saudara-saudara. Nah, lalu asya akbar, penampilan bapak-bapak, saudara-saudara. Tidak satu ketentuan
atau patokan, ukuran bahwa penampilan yang serba hebat mustajab doanya. Belum tentu. Bisa jadi dari orang yang biasa-biasa aja penampilannya, ya, orang yang biasa-biasa aja penampilannya, doanya manjur. Apa kata Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Betapa banyak orang yang memiliki pakaian yang kusut, berdebu, yang ditolak di pintu-pintu karena dia adalah orang jelata, bukan tokoh, bukan pejabat, tetapi kalau dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jawab doanya, Allah akan kabulkan doanya, Allah akan kabulkan sumpahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah kirim. Ya, jadi jangan nganggap enteng dah kalau ngelihat umpama orang penampilannya enggak bagus, ya. Jadi kalau bahasa Nabi di hadis ini, seorang laki-laki ini ash'asa akbar, ya, rambutnya berdebu, pakaiannya kusut, nah, itu penampilan yang tidak enak lah kelihatan, ya. Belum tentu, bisa jadi itu adalah doanya manjur. Makanya bahwa saudara-saudara, sama siapapun minta didoakan. Minta didoakan. Ketemu teman, sahabat, kita lihat biasa-biasa aja, minta didoakan. Karena kita tidak tahu dari ucap doa siapa yang mustajab itu. Bisa jadi adalah dari orang yang penampilannya biasa-biasa aja, ternyata doanya manjur banget. Baru yang berikutnya kata Nabi di ujung hadis itu, yamuddu yadaihi ila sama, ia angkat tangannya ke langit, nah, karena ia ingin bermunajat kepada Allah. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala yastahi idza ra'a ar-rajulu ilaihi yadaihi anna yarudduhuma sifran khaibataini. Allah malu kalau ada seorang hamba, seorang laki-laki yang mengangkat kedua tangannya kepada Allah, kalau dia membalasnya dengan tangan kosong dan kecewa. Jadi Allah malu, Pak, bagi seorang hamba yang bermunajat kepada Allah, dia angkat tangannya memohon kepada Allah. Allah malu kalau Allah tidak mengijabah doanya. Ya, makanya bahwa saudara-saudara jangan berat tangan untuk mengangkat dikala berdoa kepada Allah. Bahkan Nabi di satu saat, ya, saking dahsyatnya dan saking khusyuknya beliau berdoa kepada Allah sampai ketiak Nabi kelihatan di waktu ia mengangkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah karim. Jadi makanya Bapak saudara-saudara, ya, ringankan, entengkan tangan untuk munajat kepada Allah, ya. Mau model begini mengangkat tangannya boleh, ya, karena ada di hadis Nabi tangan kanan dengan tangan kiri ditemukan ada yang seperti ini. Jadi banyak ragam, ya, model mengangkat tangan itu, salah satunya seperti ini. Ada yang seperti ini Rasul Nabi kita Muhammad Rasulullah sampai ketiak beliau kelihatan di perang Khandaq dulu. Ya. Ya, jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru ya Rabbi ya Rabbi, orang itu kata Nabi mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi. Ini isi doanya itu. Sebelum dia mengucapkan doa-doa yang berikutnya, ia mengucapkan kata ya Rabb, ya Rabb. Makanya di Al-Quran diingatkan kita banyak banget tak? Kata doa yang diawali dengan Rabb, doa yang diawali dengan kata Rabb. Rabbana atina fid doa sapu jagat tuh. Rabbana innana sami'na, surah Al Imran, ya.
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lizalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Atau akhir Al-Baqarah, masih ingat? Rabbana la tu'akhid in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Banyak banget, Pak. Yang diawali dengan kata Rabb. Rabbana hablana. Masuk kita. Allah karim. Saya cuman sedikit yang hafal, Ustaz. Boleh. Bahkan ada doa yang sering dibaca Nabi. Kalau Bapak mau tahu, Rabbana inna nas'aluka. Kalau rame-rame. Kalau sendiri as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbala. Ini doa amat sangat sering dipakai Nabi. Hadis sahih itu. Rabbana inna nas'alu, kalau banyak ya, as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbal. Jadi dalam doa ini Bapak-bapak, saudara-saudara, juga jangan disalahartikan ketika Bapak menemukan di dalam satu hadis, umpamanya tuh ada doa yang diajarkan oleh Nabi atau yang dipakai oleh Nabi, jangan Bapak memahami bahwa di luar doa yang disebut Nabi tidak boleh. Tidak begitu. Ya. Jadi ketika Bapak menemukan hadis di mana di situ Rasul berdoa dengan doa tersebut, maka bukan berarti bila kita berdoa tidak memakai itu bahwa doa kita itu tidak diterima. Bukan begitu. Jadi doa yang dipakai Nabi, bila isi doa tersebut, ya kan, pas dengan kejadian yang ada ke kita atau permintaan yang kita mohonkan kepada Allah, tidak salah itu kita pakai. Tapi bila umpama Bapak atau saudara mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan doa yang yang terjadi dalam kehidupan kita sendiri, kita munajatkan kepada Allah, boleh enggak memakai bahasa kita? Boleh. Umpama Bapak ya mau buka usaha, ya Allah berkahi usaha saya ini ya Allah, lancarkan usaha saya ini ya Allah. Jadi tidak salah apabila umpamanya yang kita munajatkan kepada Allah itu adalah doa yang kita maksudkan, yang kita alami pada saat itu kita ingin mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rob, anak saya lagi ulangan, lagi ujian. Ya. Bukakan ya Allah pintu hati dan pikirannya, mudahkan ya Allah untuk menjalani ulangannya, ya, ujiannya, tesnya dan seterusnya. Hal-hal seperti itu dibolehkan. Walaupun kita tidak menemukan teks doa yang seperti itu yang dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam memahami hadis doa yang kita temukan di dalam keterangan dari Rasul, tidak serta-merta di luar daripada itu tidak boleh. Boleh kita pakai. Ya. Bahkan Bapak pakai bahasa Sunda juga boleh. Pakai bahasa Jawa boleh nggak? Boleh, Pak. Mohon kepada Allah.
Nabi Muhammad kan nggak ngerti bahasa Jawa. Iya, orang ngerti. Bahasa Sunda orang ngerti. Nabi orang Arab, ngertinya bahasa Arab. Makanya doa Nabi adalah pakai bahasa Arab. Coba kalau Nabi lahir di Jawa Barat, pasti doanya bahasa Sunda. Iya. Karena Nabi lahir di Arab, doanya pakai bahasa Arab. Cuman kalau dari Al-Quran, Pak, itu udah otomatis bahasa Arab gitu. Tapi doa yang diucapkan Nabi, ya, itu adalah bahasa Arab itu sendiri yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, kalau tidak dengan kata Rabb, bisa pakai kata Asmaul Husna, nama-nama Allah. Ya Jabbar, ya Qahar, ya Latif. Ya, 99. Berapa yang hafal, Pak? Saya nggak nanya. Kalau di Masjid Al-Ittihad, Asmaul Husna mah udah hafal semua. Yang tidak hafal di luar, Pak. Kalau yang di dalam mah insya Allah. Pakai Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya. Di dalam mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki ini kata Nabi pakai ya Rabb, ya Rabb. Nah, ditutuplah sama Nabi di hadis ini, wa ma ta'amuhu haramun wa masrabuhu haramun wa malbasuhu haram wa guziya bil harami fa anna yustajabulah. Ya, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, perutnya diisi kenyang dari yang haram. Fa'anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doanya diijabah, diterima oleh Allah? Jadi artinya bahwa saudara-saudara, ada penghalang doa kita kepada Allah, yaitu makanan haram, minuman haram, pakaian haram, perut yang kenyang dari yang haram. Itu adalah penghalang doa kita kepada Allah. Jadi kalau sampai hari ini doa dirasa kok nggak nyampe-nyampe, umpama tuh, ya, ada penghalangnya, itu, ya, keharaman. Tapi si Anu, Pak Ustadz, maksudnya si Anu gimana? Lah dia minuman tiap malam mabok, itu, ya kan? Hasil yang dia dapat dari yang haram, umpama enggak? Pakaiannya haram, pokoknya semuanya haram itu semua. Tapi Pak Ustadz jangan ditanya, apa aja ada Ustadz. Tanah di mana-mana, istri, rumah di mana-mana, depositonya, itu gimana itu orang yang begitu? Kadang-kadang suka kita cemburu ya Pak ya. Iya, itulah setan. Lihat si Anu no. Ya. Lo mah sujud tiap malam, sholat, ngaji, baca Quran nggak ketinggalan. Tuh lihat tetanggamu, temanmu no. Ya. Soal dunia lihat kayak air mengalir. Ternyata kata Nabi, orang yang begitu adalah salah satu cara Allah, ya, untuk mempanding dulu, ya, dibiarkan dulu oleh Allah, ya. Karena itu istidraj untuknya. Kalau kau melihat seseorang, ya, maksiat doyan, tetapi soal dunia lancar, hebat, maka ingat itu adalah istidraj. Kita nggak mau Pak seperti itu.
Allah menunggu dulu. Pada saat waktunya nanti baru dah Allah timpakan kehinaan, kehancuran terhadap orang seperti itu. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi makanya bahwa saudara-saudara, ketika kita melihat orang lain yang pikiran kita sudah mulai ngaco karena melihat dia soal kehidupan dunianya begitu hebat, begitu dahsyat, sementara maksiat dia doyan. Bapak sudah merasa khusyuk, taat, ya, melaksanakan amalus salih dan seterusnya, tapi perubahan itu belum ada dirasa. Umpama tuh jangan merubah, meninggalkan Allah dikarenakan melihat orang seperti itu. Karena kata Nabi itu adalah istidraj. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi kalau pengen doa kita ya terus connect kepada Allah, tidak ada halangan dan hambatan, maka buka tutupnya. Apa tutupnya? Keharaman. Nah, kalau sudah dibuka, insya Allah, mudah-mudahan. Kalau belum, Pak, mungkin Allah ganti permintaan kita itu dengan yang lain, yang lebih pantas untuk kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu malam ini tambahan kajian kita adalah orang yang bersifat sombong. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, ya, bahwa sifat ini dipunyai oleh iblis laknatullah alaih. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi ketika Allah berfirman kepada para malaikat untuk disuruh sujud kepada Nabi Adam, fasajadu, mereka para malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis, aba, ogah, ya, dia nggak mau, Pak, untuk sujud kepada Nabi Adam, nggak mau dia. Jadi sujud di situ bukan sujud penghambaan, tetapi sujud penghormatan. Tapi dia nggak mau. Kenapa iblis tidak mau? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini jawaban iblis tuh. Jadi Allah nanya sama iblis, apa yang menyebabkan kamu enggak mau sujud kepada Adam? Apa jawab dia? Ana khairum minhu. Saya lebih baik darinya. Darinya Adam. Itu tuh. Saya lebih baik dari Adam. Jadi kalau kita sudah merasa saya lebih baik, itu sudah masuk kategori sifat saya lebih baik dari Adam. Aku diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Kalau bahasa kitanya nggak pantas dong, gengsi dong, ya. Masa saya yang diciptakan dari api disuruh sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Nggak pantas Itu iblis laknatullah alaih. Jadi kalau bapak-bapak, saudara-saudara ada rasa di situ, maka itu sudah masuk kategori
sombong. Makanya diperjelas oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Jadi sombong itu kata Nabi adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menghinakan orang lain. Itulah sombong. Itu disampaikan Nabi Muhammad di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam hadis yang ke-275. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran. Itu adalah kesombongan. Iblis menolak kebenaran. Allah yang memerintahkan, dia tolak, dia tidak mau. Kita pun kadang-kadang bapak-bapak, saudara-saudara, bisa terjadi seperti itu, bisa menolak kebenaran. Tahu dia benar, itu adalah benar. Tapi kadang-kadang karena yang menyampaikannya mungkin umurnya lebih muda, ya kan? Atau strata sosialnya mungkin di bawah sama dia menolak, tidak menerima. Dia tahu itu benar, ogah, menolak. Batarul haq, itulah kesombongan. Kalau sudah terjadi seperti itu, bisa masuk kita kepada ruang kekufuran itu sendiri. Nah, kalau wa ghamtun nas, menghinakan manusia, itu masih bisa nanti direndam dulu di neraka sifat yang seperti ini nih, ya. Wa ghamtun nas, menghinakan manusia, berarti menganggap dirinya lebih dan seterusnya. Ini masuk kategori ujub. Nah, ini kalau balasannya nanti dia tidak taubat dari sifat ini, dibakar dulu di neraka, baru dia bisa merdeka ke dalam surga. Jadi makanya bapak-bapak, saudara-saudara, ya, semoga kita jangan sampai punya sifat yang seperti ini, insyaallah. Makanya dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, itu Rasul menyebut ada 6 sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ja'zariyin. Apa itu? Yaitu sifat sombong itu. Ja'zariyin, sifat sombong. Dibenci, tidak disuka oleh Allah. Sebab kenapa? Sifat sombong itu selendangnya Allah, sifatnya Allah. Al-mutakabbir huwallah. Sombong itu adalah sifatnya Allah. Siapapun makhluk yang menyandang sifat ini, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sejarah, kita lihat sirah, bapak-bapak, saudara-saudara, tidak ada satupun orang yang menyandang sifat sombong yang tidak dihinakan oleh Allah. Semua dihinakan oleh Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya. Makanya bapak-bapak, apapun yang kita miliki saat ini, itu hanya sekedar titipan dari Allah. Ya. Mulai dari jabatan, harta, ilmu, dan seterusnya, titipan. Jabatan, titipan dari Allah, betul tidak? Ya, mulai dari tingkat atas presiden sampai ke tingkat RT, itu jabatan adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekedar dititip, jangan sombong. Satu saat itu akan diambil dari kita. Ya. Ada nggak pejabat sombong, Pak? Ada. Namanya Firaun. Itu pejabat sombong itu. Itu sombongnya, nauzubillah, enggak ketulung, Pak. Sampai ngaku diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saking sombongnya itu Firaun. Nah, kadang-kadang ada di masyarakat kita saking sombongnya, jalan nggak pakai nginjak tanah. Kuntilanak kali. Iya, saking sombongnya tuh. Allah karim, nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi jangan deh punya harta titipan. Bapak-bapak, saudara-saudara, berapa harta yang kita punya? Apa pernah kita memiliki harta sehebat Korun? Nggak ada. Tapi kadang-kadang baru dititip oleh Allah, sombongnya selangit. 7 lapis setan, Pak, sombongnya. Allah karim. Ya. Kadang-kadang ngelihat manusia juga melengos, Pak. Memalingkan muka.
dikarenakan sombongnya dari masyarakat, dari manusia, dari orang lain. Jangan. Itu dalam surah Luqman dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara, harta yang kita punya sebanyak apapun sekadar titip oleh Allah. Jangan membuat kita angkuh dan sombong. Ya. Ini kadang-kadang baru secuil sombongnya, naudzubillah subhanahu. Tapi bukan di geria, Pak, bukan. Yang saya ceritain di tempat lain. Waduh, Allah karim. Itu. Ilmu punya, jangan sombong, sekadar dititip oleh Allah. Enggak seberapa ilmu yang kita punya mah. Itu. Ya. Jadi itu semuanya sekedar titipan, enggak pantas kita sombongkan apapun dalam kehidupan ini. Jadi bahwa saudara-saudara, jadi 6 sifat yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satunya sifat sombong ini. Inilah insya Allah kajian kita di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan anak umur panjang diberikan oleh Allah. Di situ akan kita lanjutkan insya Allah, ya, mulai dari hadis dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan itu maupun Al-Qur'anul Karim. Insya Allah mudah-mudahan ada umur panjang diberi oleh Allah, kita bisa ketemu kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.